Cek cek. Wis, tes. Halo. Woi, halo. Nah, wis mlebu iki. Wis mlebu ya. Halo adik-adik manis. Gigi. Halo adik-adik manis. Jadi gini ya. Sekali lagi ini tuh cuma buat hiburan dan syukur-syukur kalau bisa buat edukasi plus informasi buat kalian. Man. Asyik marokoan nih. Dan juga ya wis lah aku lali. Wis ayo mulai weh. Bajingan e mene. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat? Kembali lagi nih sama Emon di channel Soundsmoker. Seperti biasa, Emon bakal bantu kalian agar tidak usah jauh-jauh ke bioskop atau menghabiskan waktu streaming online yang dipenuhi iklan kontol dan pembesar judi. Kali ini, Emon bakal membahas sebuah film drama komedi Korea yang bikin Emon gregetan plus terharu nontonnya. Film ini berjudul Wet Dreams. Dari judulnya kita udah tahu nih, ini film yang cocok untuk kalian para colikawan terhormat seantero Nusantara. Film ini rilis tahun 2002. Meskipun film ini sudah lama, tapi film ini cukup mengena di hati Emon. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung kita mulai aja alur ceritanya. Film ini berkisah tentang Dong Hyun dan ketiga temannya, yaitu Seokgu, Sangmin, dan Youngjae. Mereka adalah sekelompok SMA yang ingin sekali memiliki pengalaman seksual. Dan keempat anak SMA mesum ini bersekolah di sekolah khusus cowok. Si karakter utama yaitu Dong Hyun sebenarnya adalah anak yang baik dan rajin belajar. Iya, rajin ketika ada orang tuanya. Ketika orang tuanya gak ada, dia malah berfantasi dengan sebuah buku stensil yang ia simpan. Dan membayangkan Oke, di sekolah, Dong Hyun dan ketiga teman cabulnya sering berfantasi ngawur menggunakan bahan seadanya. Dari mulai majalah-majalah pedas, jamur di bekal makanan mereka, hingga nekat menggoyang tiang besi dengan khidmat. Suatu hari datanglah seorang guru magang yang sangat cantik. Seolah menyiram kegersangan sekolah mereka, guru magang yang cantik nan mulus ini auto jadi idola siswa satu sekolahan. Tak disangka guru cantik ini membuat Dong Hyun jatuh cinta pada pandangan pertama. Dong Hyun terpesona dengan kecantikan guru magang yang bernama Bu Kim Yori ini, yang membuatnya hanya bisa bengong di tengah keramaian kelas yang bahagia karena akhirnya ada makhluk indah di tengah kegersangan sekolah mereka. Kalian yang anak STM pasti pernah ngerasakan kayak gini kan? Kita sama. Saat istirahat makan siang, Sangmin mengusulkan sebuah tantangan, yaitu siapa yang paling dulu memegang tangan Bu Kim. Dong Hyun dan kedua teman mesumnya setuju dengan tantangan itu. Lalu mereka merencanakan sesuatu. Scene berpindah ke dalam kelas di mana Bu Kim yang saat itu sedang mengajar lagi digodain oleh para siswa kelas tersebut. Namun, Sangmin tiba-tiba meminta Bu Kim menceritakan tentang cinta pertama Bu Kim. Tak disangka, Bu Kim menjawab jika mereka rajin belajar, Bu Kim akan menceritakan soal cinta pertamanya saat istirahat makan siang. Kok gampang? Saat istirahat makan siang, ternyata Bu Kim beneran menceritakan soal cinta pertamanya kepada Dong Hyun dan tiga teman cabulnya. Bu Kim menceritakan bahwa cinta pertamanya adalah seorang guru, dan dia masih mengajar sampai sekarang. Namun di sini, Dong Hyun mulai menjulurkan tangan mengajak Bu Kim berjabat tangan, dengan tujuan memegang tangan Bu Kim untuk pertama kalinya. Namun dua temannya Sangmin dan Youngjae ikutan. Tapi Seokgu malah minta tanda tangan. Dan akhirnya Seokgu lah yang dapat sentuhan lembut dari tangan Bu Kim pertama kali. Dan akhirnya mereka semua ikutan minta tanda tangan di tangan. Saya nggak paham sih ini nikmatnya di mana, tapi mereka kelihatan menikmati tangannya dicoret-coret sama Bu Kim.
Yongjae yang gak kuat oleh kenikmatan tangan Bukim langsung lari menuju sebuah tiang besi lalu menggoyangnya. Disusul dengan Sangmin yang gak sengaja ngelihat belahan Bukim. Bukim yang bingung melihat mereka berdua tiba-tiba diminta Donghyun untuk memakan sebuah cabai jumbo. Dan Bukim yang suka pedas pun menerima dengan sepenuh hati cabai dari Donghyun lalu memakannya. Dan oke, mari kita nikmati bagian ini. 맵다. Dan kali ini gantian Sogu yang gak kuat dan langsung lari ke tiang besi. Kenapa sih harus ke tiang besi colinya? Scene berganti ke dalam kelas saat kondisi kelas sudah bubar dan tinggal Bukim dan Mr. Gong di dalam kelas. Mr. Gong ini adalah wali kelas Donghyun dan ternyata Mr. Gong ini adalah cinta pertama Bukim yang diceritakan pada Donghyun dan temannya saat istirahat tadi. Ternyata Bukim memilih magang di sekolah khusus cowok ini adalah untuk bisa PDKT dengan Mr. Gong. Tidak diceritakan dengan detail sih kenapa bisa Mr. Gong menjadi cinta pertama Bukim. Namun yang jelas dulunya Bukim adalah murid dari Mr. Gong saat Mr. Gong masih menjadi guru magang. Oke, filmnya mulai rumit. Lanjut ke scene di mana 4 anak mesum ini lagi rebahan di rumput. Karena Sogu menang taruhan tadi, Sogu diberi satu permintaan yang akan dituruti oleh temannya yang lain. Dan Sogu malah meminta pergi ke motel milik keluarga Sangmin untuk mengintip orang yang bercocok tanam di sana. Dan misi pun dimulai. Mereka secara gantian mengintip sebuah pasangan yang sedang berkebun di motel tersebut. Dan berakhir mereka lemes satu persatu. Jiwa mereka kaget lihat orang bercocok tanam secara live. Bodoh. BTW aku orang pernah nonton ya. Setelah lemes mereka nongkrong bareng di entahlah ini di mana. Tapi tiba-tiba Yongjae mengatakan ingin melakukan taruhan lagi. Kali ini siapa yang pertama melihat celana dalam Bukim, dia yang akan menang. Namun Donghyun menolak karena merasa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan dan pergi ngambek meninggalkan teman-temannya. Saat perjalanan pulang, Donghyun bertemu dengan Bukim di jalan yang sedang tengah-tengah di sebuah rumah. Ternyata di situ adalah rumah Mr. Gong. Setelah mereka ngobrol santuy sedikit, tiba-tiba turun hujan lebat yang membuat mereka harus berteduh di emperan sebuah toko. Layaknya pria gentleman, Donghyun yang melihat Bukim yang sedang kedinginan karena basah kuyup memberikan jaketnya kepada Bukim. Karena rumahnya dekat situ, Donghyun ingin mengambilkan payung untuk Bukim. Namun saat akan berjalan pulang, dia malah menabrak tiang toko dan malah terguyur air yang entah dari mana. Bukim yang melihat itu pun langsung mengelap muka Donghyun yang basah di tengah hujan lebat. Oke, gak berguna ibu. Ya terus, nikmatin aja Slur. Kapan lagi dielus tante cantik ya kan? Donghyun berlari ke rumah dan mengambil payung untuk diberikan kepada Bukim. Dan Donghyun tidak sengaja melihat spot istimewa Bukim dalam keadaan basah. Hal itu pun langsung membuat Johnny Donghyun bersemangat. Namun tiba-tiba, duh Slur, lagi keras-kerasnya malah kepentok payung. Atau mulus itu pasti. Kasihan Johnny. Namun perjuangan Donghyun menahan sakit gak sia-sia. Saat Bukim berjalan pulang, Donghyun pun dengan bebas menikmati bumper belakang Bukim yang sedang basah. Gemes. Esok paginya, Bukim lagi jalan dan gak sengaja malah nabrak seorang guru dan Bukim malah tak sengaja tercipok Vespa. Bu, tabrak aku dong bu, aku mau. Oke, scene berganti ke Sogu yang menunjukkan cara agar bisa melihat celana dalam agar terkesan tidak sengaja, yaitu dengan cara menyiram air ke lantai dan seluncur bebas menuju selangkangan, menuju tak terbatas dan melampauinya. Dan ternyata Sogu malah salah selangkangan, lalu berakhir dengan digebukin guru. Di sisi lain, Bukim sedang menyapa Mr. Gong yang sedang cuci tangan setelah galer. Mr. Gong yang asik nyabun pun kaget dengan kedatangan Bukim dan tidak sengaja malah sabunnya lompat ke "Hei Pak Guru, hei tangan, hei itu Ibu Guru juga napa pasrah doang, hei." Gue juga mau. Bukim yang bahagia habis diaduk-aduk dadanya sama Mr. Gong kembali berjalan ke kelas dengan senyum manisnya. Gemes. Di sana terlihat Sogu yang sudah siap meluncur ke selangkangan Bukim. Namun Donghyun tahu dan langsung berlari menghentikan Sogu. Namun siannya malah Donghyun yang seluncuran bebas menuju selangkangan Bukim. Dan sungguh pemandangan yang sangat menyilaukan. Johnny, sabar toh, nanti habis ini tak mandiin. Dan akhirnya malah Donghyun yang menang taruhan.
Padahal tadi dia yang bilang karena hal itu tidak boleh dilakukan. Dan akhirnya Dong Hyun diberikan satu permintaan yang harus dituruti oleh yang lainnya. Dan Dong Hyun pun meminta pergi ke gudang milik ayah Sokgu. Sementara itu di sisi lain, Bu Kim sedang gencar-gencarnya PDKT dengan Mr. Gong dan mengajak Mr. Gong dinner di warung nasi goreng bihun Cak Mamat. Sepertinya hubungan mereka semakin dekat. Ternyata gudang milik ayah Shogun banyak sekali majalah pedas dan mereka di sana langsung fokus belajar dengan tekun. Shogun yang udah gak tahan pun akhirnya menggunakan bungkus pop mie sebagai pelampiasan. Dan akhirnya yang lain malah ikutan. Alhasil mereka malah colskai bersama pakai bungkus pop mie. Enaknya di mana sih anjing? Besoknya kita ditunjukkan beberapa fantasi anak-anak cabul ini, termasuk Dong Hyun dan Mr. Gong saat melihat Bu Kim ngajar. Besoknya terlihat Dong Hyun dan teman-temannya sedang ngobrol bersama jamet kelas. Di sini geng jamet berencana membuat Bu Kim sange dengan cara memberikan Bu Kim Sprite campur micin. Apa? Kok gambarnya micin aja? Namun saat Bu Kim akan meminumnya dicegah oleh Dong Hyun dan alhasil rencana si jamet ini gagal. Jamet kelas yang tidak terima karena rencananya digagalkan, si jamet pun langsung memukuli dan terjadi pergelutan sengit di antara mereka. Yang berakhir dengan si jamet kalah dan menyerah lalu pergi meninggalkan Dong Hyun dan teman-temannya. Di sisi lain, Bu Kim malah sedang fokus membuatkan bekal Mr. Gong dan menaruh surat di dalam bekal tersebut. Surat itu adalah surat cinta untuk Mr. Gong. Namun besoknya setelah Mr. Gong membaca surat tersebut, Mr. Gong malah menolak Bu Kim dan bilang kalau dia telah mengunci hatinya sejak lama dan merasa tidak pantas dengan Bu Kim. Sontak hal ini membuat Bu Kim sedih berat. Dong Hyun yang tak sengaja melihat kejadian ini pun tak bisa berbuat apa-apa, lalu pergi meninggalkan Bu Kim. Dan malamnya perasaan Dong Hyun semakin campur aduk melihat Bu Kim yang sedang mabuk dan tiba-tiba pingsan karena teler. Dong Hyun dan teman-temannya pun membopong Bu Kim dan dibawa ke hotel milik orang tua Sang Min. Di sini mereka berdebat akan diapakan Bu Kim yang tepar tak berdaya ini. Namun melihat Dong Hyun yang sedang gundah dan kekeh ingin menjaga Bu Kim sampai bangun, akhirnya mereka meninggalkan Dong Hyun berdua di kamar bersama Bu Kim yang free touching ini. Dan ya, akibat Johnny yang sudah terlalu bersemangat, Dong Hyun pun hilaf ingin merasakan indahnya puncak gunung Bu Kim. Namun seolah terhalang oleh rasa sayangnya yang tulus terhadap Bu Kim, Dong Hyun mengurungkan niatnya dan pergi dari kamar. Ternyata Dong Hyun menghubungi teman akrab Bu Kim dan memintanya untuk membawa Bu Kim pulang. Namun Dong Hyun menemukan surat cinta milik Bu Kim untuk Mr. Gong. Lalu dia membacanya. Di sini Dong Hyun pun sadar bahwa betapa besar rasa cinta Bu Kim terhadap Mr. Gong. Dan di sini juga terlihat Mr. Gong ternyata juga galau telah menolak Bu Kim. Seolah dia mau menerima cinta Bu Kim, namun ada sesuatu yang menghalanginya. Dong Hyun yang merasa patah hati pun pulang dan menangis di pelukan ibunya. Kangen rumah. Esoknya ada acara lomba antar kelas di sekolah tersebut. Kepala sekolah meminta para guru untuk menulis sebuah harapan yang nanti akan dipilih acak oleh pemenang lomba dan dibacakan harapannya di depan semua warga sekolah. Singkat cerita, Dong Hyun pun memenangkan lomba tersebut dan Dong Hyun dipilih menjadi perwakilan untuk membacakan harapan dari para guru. Namun Dong Hyun membawa kertas sendiri dan membacakan harapannya sendiri di depan umum. Yang ternyata harapan Dong Hyun adalah meminta Mr. Gong untuk jujur dengan perasaannya terhadap Bu Kim. Mr. Gong pun mendatangi Bu Kim dan langsung melamarnya seketika. Sontak Bu Kim menerimanya dengan sukacita dan semuanya pun bahagia. Namun di antara riuh-riang para siswa melihat keuuan Bu Kim dan Mr. Gong, ada hati yang sedang retak-retak hancur berkeping-keping di sini. 3 teman cabul Dong Hyun memberi selamat pada Dong Hyun. Namun Dong Hyun membalas dengan senyum yang berat dan film pun tamat. Astaga, siapa sih yang naruh bawang di sini? Benar-benar ending yang senang-senang sedih ya.
Ya, senang melihat Bu Kim dan Mr. Gong akhirnya jadian dan sedih merasakan perihnya cinta tulus Dong Hyun yang harus bertepuk sebelah tangan. Padahal selama ini Dong Hyun lah yang membantu mereka menyatukan cinta dan Dong Hyun juga yang melindungi Bu Kim dari semua kenakalan siswa-siswa di situ. Memang cinta yang tulus itu gak harus memiliki ya. Emon paham. Jancuk. Namun di akhir film ternyata ada spoiler dari sequel lanjutannya yang berjudul Wet Dreams 2. Sepertinya kali ini pemeran utamanya cewek. Mau dibikinin alur ceritanya juga. Oke, sekian alur cerita film kali ini. Film apa lagi yang kamu ingin Emon dan Bang Dayat bahas? Gak usah malu untuk tulis di komentar ya. Oh iya, terima kasih buat kalian yang udah dukung channel kami. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe dan suka dengan video kita. Oke, Emon pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!